Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polisi meringkus pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang wanita Parubaya di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berinisial SF tega menghabisi korban Wahida Rohmah dan membiarkan jenazahnya membusuk di kamar kontrakannya sendiri. Pembunuhan sadis terhadap Wahida terungkap pada Minggu 16 Maret lalu. Kala itu sang anak menemukan jasadnya dalam keadaan tak berbusana dan kondisinya mengenaskan. Ditemukan pula barang bukti berupa gunting di jasad korban serta handuk yang digunakan untuk menyumpal mulut. Penemuan jasad korban ini bermula ketika sang anak merasa curiga lantaran sang ibu tak bisa dihubungi. Saat anak korban mendatangi kediaman ibunya, tercium bau tidak sedap dari dalam rumah. Anak korban dan warga setempat serta pengurus RT kemudian mendobrak rumah korban. Mereka pun terkejut ketika mendapati keadaan Wahidah. Dari hasil pemeriksaan saksi, petunjuk mengarah pada tersangka SF. Polisi lantas mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi, satu di antaranya palu yang diduga kuat digunakan oleh pelaku. Hasil autopsi menunjukkan korban tewas karena kekerasan benda tumpul di kepala yang membuat patah tulang tengkorak di sisi kiri. Adapun pelaku nekat menghabisi korban karena ingin menguasai harta bendanya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 339 atau pasal 338 atau pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kita akan menyampaikan rilis terkait adanya tindak pidana pembunuhan disertai dengan delik atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perlu diketahui bahwa kejadian ini diketahui pada tanggal 17 Maret 2025, di mana pada saat itu yang menemukannya adalah keluarga dari korban. Jadi pada saat ke rumahnya ternyata sudah tercium bau busuk, ya, dan berusaha untuk diketok tidak ada jawaban, ya. Akhirnya menghubungi setempat, kemudian didobrak, akhirnya diketemukan bahwa korban sudah dinyatakan meninggal, sudah tidak bernyawa, dalam posisi, mohon maaf, telanjang, ya, di mana di korban pada saat ditemukan dalam keadaan telanjang, kemudian ada beberapa luka lebam dan di bagian kepala mengeluarkan darah, ya, dari luka lebamnya itu. Kemudian juga ada gunting yang masih menancap di leher, kemudian mulutnya pun masih tersumpal oleh handuk. Ya. Dari situ kita berusaha untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian dari hasil visum dan otopsi yang dilakukan oleh tim dokes, ya, dari Rumah Sakit Sartika-Asi, ya, diketahui dari hasil otopsinya bahwa korban itu diperkirakan waktu kematiannya antara 72 sampai dengan 96 jam sebelum ditemukan. Pelaku pembunuhan terhadap wanita Parubaya di Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi telah diringkus polisi. Penangkapan terhadap pelaku berinisial SF tersebut dilakukan setelah polisi melakukan pengejaran selama 2 pekan. Dalam rilis pada Rabu 2 April di Mapores Cimahi, pelaku SF turut dihadirkan. Ia terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan warna oranye. Penampilan ini berbeda saat dirinya pertama kali ditangkap oleh polisi. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto mengatakan pelaku selalu berpindah tempat seusai melakukan pembunuhan. SF sempat lari ke Depok, kemudian kembali ke Cimahi dan berputar-putar. Hingga pada Sabtu 29 Maret, SF ditangkap oleh polisi saat tengah mengisi BBM di SPBU Citatah, Bandung Barat.
Kala itu, pelaku tengah bersama seorang perempuan. Penangkapan terhadap SF berdasarkan keterangan dari 10 orang saksi. Korban Wahidah Roma ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya pada Minggu 16 Maret malam. Dari hasil autopsi, korban mengalami beberapa luka lebam dan patah tulang tengkorak akibat pukulan benda tumpul. Diperkirakan korban meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Akan menyampaikan rilis terkait adanya tindak pidana pembunuhan disertai dengan delik atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perlu diketahui bahwa kejadian ini diketahui pada tanggal 17 Maret 2025, di mana pada saat itu yang menemukannya adalah keluarga dari korban. Jadi pada saat ke rumahnya ternyata sudah tercium bau busuk, ya, dan berusaha untuk diketok tidak ada jawaban, ya. Akhirnya menghubungi setempat, kemudian didobrak, akhirnya diketemukan bahwa korban sudah dinyatakan meninggal, sudah tidak bernyawa, dalam posisi, mohon maaf, telanjang, ya, di mana di korban pada saat ditemukan dalam keadaan telanjang, kemudian ada beberapa luka lebam dan di bagian kepala mengeluarkan darah, ya, dari luka lebamnya itu. Kemudian juga ada gunting yang masih menancap di leher, kemudian mulutnya pun masih tersumpal oleh handuk. Ya. Dari situ kita berusaha untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian dari hasil visum dan otopsi yang dilakukan oleh tim Dokes dari Rumah Sakit Sartika Asi, ya, diketahui dari hasil otopsinya bahwa korban itu diperkirakan waktu kematiannya antara 72 sampai dengan 96 jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.